Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafi Berhadiripansyah. Di sini saya akan membagikan hasil tugas ekologi lingkungan saya, yaitu materi aliran energi dan daur biogeokimia. Di sini saya akan membawakan dua pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada aliran energi dan yang kedua ada daur biogeokimia. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu aliran energi. Aliran energi dalam ekosistem adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain melalui rantai makanan. Energi ini berasal dari matahari dan diubah menjadi energi kimia oleh produsen atau tumbuhan melalui proses fotosintesis. Kemudian energi kimia tersebut diambil oleh konsumen atau hewan melalui makanan yang mereka konsumsi dan dapat dipindahkan ke konsumen tingkat yang lebih tinggi. Dalam aliran energi juga terdapat tingkat trofik. Tingkat trofik menunjukkan posisi suatu organisme dalam aliran energi dari produsen hingga ke konsumen tingkat yang lebih tinggi. Produsen seperti tumbuhan berada pada tingkat trofik pertama karena mereka mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Konsumen primer herbivora yang memakan tumbuhan berada pada tingkat trofik selanjutnya, diikuti oleh konsumen sekunder, tersier, quaterner, carnivora yang memakan herbivora atau di bawahnya. Ada rantai makanan piramida energi. Rantai makanan saling berkaitan dengan jaring-jaring makanan seperti yang terlihat pada gambar berikut. Lalu juga ada piramida energi seperti yang juga terlihat pada gambar berikut ini. Lalu ada proses aliran energi. Yang pertama ada energi masuk ke dalam ekosistem berupa energi matahari, tetapi tidak semuanya dapat digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Yang kedua ada energi yang disimpan berupa matahari tumbuhan, mungkin dilakukan melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan melalui herbivora dan detrivora. Yang ketiga, apabila materi tumbuhan tidak dikonsumsi, maka akan disimpan dalam sistem, diteruskan ke pengerai atau diekspor dari sistem sebagai materi organik. Yang keempat ada organisme pada setiap tingkat konsumen dan juga pada setiap tingkat pengurai memanfaatkan sebagian energi untuk penafasannya sehingga melepaskan sejumlah panas keluar dari sistem. Yang kelima ada beberapa materi organik mungkin dikeluarkan menyeberang batas dari sistem. Lalu pembahasan yang kedua ada daur biogeokimia. Siklus atau daur biogeokimia adalah perpindahan atau perubahan yang berkelanjutan antara elemen biosfer yang hidup maupun dengan yang tidak hidup. Daur biogeokimia juga merupakan siklus senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju prebiotik dan kemudian kembali lagi ke komponen abiotik. Lalu terdapat dua jenis daur dalam biogeokimia, yaitu daur edafik, daur yang unsur kimianya tidak membentuk gas di daun udara, dan yang kedua ada daur atmosferik, daur yang unsur kimianya mengalami fase berbentuk gas di udara. Lalu daur biokimia juga memiliki fungsi penting untuk mengatur keseimbangan ekosistem dengan mengembalikan unsur-unsur kimiawi yang telah digunakan oleh komponen yang ada di bumi. Lalu ada siklus pembentukan daur biogeokimia, di mana pertama ada penguapan, proses di mana uap air menjadi awan dan kemudian jatuh kembali ke bumi dan membentuk hujan atau salju. Lalu ada kedua ada infiltrasi, yaitu aliran air yang masuk ke tanah melalui celah dan pori-pori tanah. Yang ketiga ada permukaan air, limpasan air di permukaan yang biasanya terjadi di daerah perkotaan dan membentuk sungai utama. Lalu terakhir ada macam-macam daur biogeokimia. Yang pertama ada daur nitrogen, siklus nitrogen. Yang kedua ada daur karbon atau siklus karbon. Yang ketiga ada daur air atau siklus air. Yang keempat ada daur sulfur atau siklus sulfur. Dan yang terakhir ada daur fosfor atau siklus. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.